Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Sekar. Ayah Sekar sudah meninggal saat Sekar masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, Ibu Sekar bekerja keras di ladang demi kehidupan mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Sekar semakin menggelap dan berat tubuhnya pun menyusut. Semua itu dilakukannya demi Sekar, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Sekar? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Sekar akan bekerja di ladang. Ia bekerja sampai sore hari, sebab musim panen telah tiba. Ibu Sekar berkata pada Sekar, "Sekar, bisakah kamu masak hari ini? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen ladang kita. Jika sudah selesai, bisakah kamu mengantarkannya makanan ke ladang?" Tidak mau, Bu. Kalau nanti aku masak, nanti badanku ini bau tungku. Aku kan baru aja mandi. Kalau misalnya aku disuruh mengantarkan makanan ke ladang, nanti kulitku ini bisa hitam kayak ibu. Nggak mau, Bu. Ibu Sekar hanya menggelengkan kepala dan tampak sedih. Di ladang, ia bekerja keras mengumpulkan hasil panen untuk dijual ke pasar esok hari. Ia tak peduli perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil minum air yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Bu Sekar sampai di rumah. Betapa terkejutnya dirinya. Di meja tidak ada makanan yang bisa dimakan. Sekar sama sekali tidak memasak. Sekar yang melihat ibunya pulang, justru marah-marah. "Sekar, tadi kan ibu sudah menyuruhmu untuk memasak." Ih, Ibu. Sekar kan udah bilang, Sekar itu nggak mau, Ibu. Sekar meninggalkan ibunya yang kelaparan dan lelah dengan marah. Keesokan harinya, Ibu Sekar sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan pergi ke pasar. "Sekar, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawakan hasil ladang kita." Ah, nggak mau, Bu. Nanti kalau Sekar ikut ke pasar, kulit Sekar ini bisa kotor. Ih, apalagi pasar kan becek, Bu. Sekar nggak bisa bayangin. Bisa-bisa kulit Sekar yang udah begini jadi ikutan kotor. Nggak mau, Bu. Sekar sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Ramai sekali ya di pusat tadi. Iya, tadi banyak ibu-ibu yang belanja. Habis ini kita mau kemana nih? Ke rumah aja yuk. Yuk. Bukannya itu Sekar. Iya, kayaknya. Tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang teman Sekar yang menghampiri. Sekar, kamu mau kemana? Mau ke pasar. Tumben sekali Sekar kamu ke pasar. Ngomong-ngomong, itu siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan. Dia itu bukan ibuku, dia itu pembantuku. Oh, pembantu. Ya udah, aku duluan. Betapa sedih Ibu Sekar mendengarnya, namun hanya ia tahan di dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pasar. Sekar bertemu dengan teman-temannya yang lain saat di perjalanan. "Hai Sekar, kamu mau kemana?" Aku mau ke pasar. "Oh, itu siapa Sekar? Ibumu ya?" Oh, dia. Bukan ibuku, dia itu pembantuku. Mana mungkin dia ibuku, amit-amit deh. "Oh, pembantu. Kirain ibumu." Mana mungkin. Ya udah ya, aku duluan. Dua pemuda itu melihat Sekar dan lalu menyapanya. Sekar, tumben ke pasar. Sudah kamu berani keluar. Dia nih mau beli sesuatu. Itu siapa ya yang jalan ke belakang?
Oh, itu pembantuku, Kak. Oh, kirain ibumu. Ya udah, hati-hati ya. Aku lanjut duluan. Sungguh hati Ibu Sekar semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Sekar dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Sekar bertemu dengan temannya yang lain. Sekar, tumben banget kamu mau ke pasar. Mau beli sesuatu. Wah, kamu sekarang tambah cantik aja. Bagi tip merawatnya dong. Ah, kamu bisa aja. Jika kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus setiap hari luluran. Jangan lupa juga dandan. Oh, seperti itu. Lalu siapa di belakang kamu? Ya, siapa ya? Ibumu? Dia bukan ibuku. Dia itu pembantuku. Setelah bertemu temannya, Sekar dan ibunya melanjutkan jalan ke pasar. Sampainya di sana, Sekar melihat-lihat dan membeli barang-barang yang dijual di situ. Bu, saya mau cari bedak yang kualitasnya baik dan mahal. Sekar, jangan beli yang terlalu mahal, nah uang itu tidak cukup. Udah deh, ibu diem aja. Udah sana-sana jangan deket-deket aku. Nona, jangan begitu kepada ibumu, Nona. Bukan, Bu. Dia itu bukan ibu saya, dia itu pembantu saya. Oh, pembantunya. Iya, Bu, pembantu saya. Udah, saya beli yang ini aja ya. Berapa, Bu? 30.000 saja, Nona. Ini ya, Bu. Makasih ya, Nona. Jangan lupa kembali lagi ke sini ya, Nona. Bu, itu tasnya bagus banget. Sekar mau yang itu. Ini tas keluaran terbaru, Mbak. Sekar, kamu sudah membeli banyak barang, nah uang itu sudah tidak cukup. Aduh, ibu ini gimana sih? Yaudah deh, nggak usah beli. Dalam perjalanan pulang, Sekar marah karena ada barang yang tidak terbeli. Bu, ibu gimana sih? Sekar kan mau beli tas terbaru yang tadi. Masa ibu mau membelikan? Sekar, kamu sudah terlalu banyak barang yang sudah kamu beli, nak. Uang ibu sudah tidak cukup lagi. Wah, alasan. Kalau Sekar mau ya, ibu harus membelikannya dong. Nggak usah pakai alasan uang habis segala. Tadi kan sebelum berangkat, Sekar juga udah bilang, ibu jangan deket-deket Sekar. Sekar itu malu, Bu. Malu. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong, hukum dia agar menjadi jerah. Setelah Ibu Sekar selesai berdoa, tiba-tiba Sekar menjerit. Bu, tolong, kakiku sakit, nggak bisa digerakin. Sekar, maafkan ibu, nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu, ampun. Sekar nggak akan mengulangi lagi. Ampun, Bu, ampun. Sekar merintih sambil menangis, meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tidak bisa kembali. Sekar tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, dan menjaganya hingga dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang tak boleh dilupakan, bahwa orang tua, khususnya seorang ibu, adalah sosok yang harus kita hormati dan cintai, apapun keadaannya. Ia yang telah mengandung kita selama 9 bulan, menahan sakit luar biasa saat melahirkan, dan tetap bertahan meski dunia seolah tak memihak. Ia tidak pernah meminta balasan, ia hanya ingin dikenali, dipeluk, dan dianggap ada. Kadang kita lupa bahwa senyuman mereka bukan karena tidak lelah, tapi karena ingin kita tetap kuat. Kita lupa bahwa di balik setiap keberhasilan yang kita rayakan, ada doa-doa panjang yang mereka bisikkan dalam diam. Mereka yang pertama kali percaya pada kita, bahkan saat kita sendiri belum yakin pada diri kita. Dan bila suatu hari kita mulai merasa mereka cerewet, membatasi, atau tak lagi sejalan, ingatlah, itu semua lahir dari cinta. Cinta yang tidak meminta pengakuan, tapi terus memberi tanpa syarat. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya kehadiran mereka, karena waktu tidak pernah mengulang.
dan penyesalan selalu datang paling akhir. Selagi kamu masih bisa memeluk mereka, lakukanlah. Ucapkan terima kasih meski suaramu bergetar. Minta maaf meski egomu menolak. Karena sejatinya, membahagiakan orang tua adalah kunci paling sunyi, tapi paling pasti menuju hidup yang penuh berkah. Terima kasihku takkan pernah terhenti.